Suara kami terima dengan dengan jelas, Pak. jelas, Pak. Gambar Gambar juga kami juga kami terima dengan terima dengan jelas, Pak. jelas, Pak. Bagaimana dengan Bagaimana suara dengan kami, suara Pak? kami? Gambar kami. Gambar kami? Sudah Sudah bagus Pak bagus kalau Pak gitu. kalau gitu. Tapi Tapi mohon mohon izin Pak, izin Pak, suara suara bisa bisa dinaikkan dinaikkan satu satu tingkat tingkat lagi Pak lagi karena Pak karena suaranya suaranya masih masih lumayan lumayan kecil. kecil. Hah? Hah? Tes, Tes, tes. tes. Baik Baik Bapak, Bapak, terima terima kasih kasih Bapak. Bapak. Izin Izin Bapak, Bapak, gimana Pak gimana Pak sekarang, Pak? sekarang Pak? Sudah Pak, Sudah Pak, sudah. sudah. Udah jelas ya, Pak Alhamdulillah ya? suara Bapak, Terima terima kasih. kasih. Baik, Baik Bapak. Terima Bapak, kasih, terima Pak. kasih Pak. Tes. Tes. Halo, Halo Pak. Pak. Izin, Iya Pak. Iya Bapak, Pak. Eh, audio Audio kami kami bagus nggak, bagus Pak? nggak Pak? Baik nggak, Baik Pak? nggak Pak? dari Dari perkenalan berapa perkenalan Pak? berapa Pak? 105, Pak. 105 ya 105 ya Bapak. Bapak. Ya. Ya, aksi dulu Pak. Dulu Pak. Audio Ya, Audio ya, ya ya Pak Pak. aja Pak. dari Dari tim tim kuasa, kuasa, saya saya sendiri, sendiri, Andri. Nama Pak, Bapak Pak. Pak. Andri, Andri Herman Setiawan ya Pak. ya Pak, hadir. Baik, Baik, lalu lalu Taryami Harjan, baik, baik, Cahya Sehabudin, baik, baik, Akmani, baik, baik, Aidadan, baik baik Bapak. Bapak. Baik, terima kasih Bapak. siap. Itu yang dipakai Pak Inu. Udah, kan harus ganti. Ada di sini. Mohon perhatian. Sidang untuk perkara nomor 91, 103, 105, 107, PUU 18 Romawi 2020, dan perkara nomor 4 dan 6, PUU 19 Romawi 2021 akan segera dimulai. Kepada para pemohon dan atau kuasanya, pemerintah dan DPR, dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih. Selamat pagi, Ani Karno. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mohon izin untuk menyalakan videonya Ibu, Bapak. Bapak. Mohon izin Ibu dari perkara nomor berapa Ibu? Bukan saya dari Kemenaker, Bapak. Oh, dari Kemenaker ya Pak ya. Terima kasih. Gantian nama aja ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Ali Sucipto. Selamat pagi, Pak. Mohon izin Bapak dari perkara nomor berapa Pak? Perkara nomor 91 dari Suling PUU. Baik Bapak. Suara dan gambar sudah bisa diterima dengan baik Pak? Bisa diterima. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi Menko Polhukam.
Dari sana ya. Hadirin yang kami hormati, berikut ini akan kami tayangkan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Mohon perhatian. Kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya.
Adapun kaedah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang rekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu akan kami tayangkan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi secara offline dan daring. Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan secara offline dan daring. 1. Para pihak, saksi, ahli, dan ahli pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan masker. 4. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 7. Larangan bagi pihak, saksi, ahli, dan pihak lain: A. Membuat gaduh, berlawan, bersorak-sorak, Udah sih tadi connectingnya udah nyala tapi delay dia. B. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan ransel. D. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain
dan atau pengunjung sidang. E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau menunjukkan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. F. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawahan mahkamah. G. Memberikan tanggapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain yang dapat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau mengganggu ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet. B. Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan tanggapannya terlebih dahulu meminta dan mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan.
Hadir disilakan kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini yaitu perkara nomor 91, 103, 105, dan 107 PU tahun 2020 serta nomor 4 dan 6 PU tahun 2021 dengan agenda persidangan yaitu mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden menurut laporan dari panitera bahwa para pihak semuanya hadir termasuk dari kuasa Presiden ada 10 menteri yang akan menjadi kuasa dari Presiden. DPR dipersilakan untuk menyampaikan terlebih dahulu keterangan yang tentu saja tidak perlu dibaca semua poin-poinnya saja. Silakan DPR. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih yang mulia, yang saya hormati yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh 10 menteri. Izinkan kami membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 91, 103, 105, 107 dari PU dari 12 Romawi dari 2020 dan perkara nomor 4, nomor 6 dari PU 19 Romawi dari 2021. Jakarta 17 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat para menteri Kabinet Indonesia Maju, para pemohon saya hormati yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara lisan, tidak seutuhnya, tapi berupa pokok-pokok atau ringkasan keterangan DPR yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan DPR yang akan kami sampaikan nantinya setelah kami bacakan keterangan ini. Keterangan DPR disertai lampiran yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis dan tidak menutup kemungkinan kita akan berikan tambahan keterangan nantinya apabila diminta oleh yang mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI nomor 29 PIM dari 2019-2020
pimpinan DPR RI memasakkan kepada ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir untuk membacakan keterangan pada hari ini, yaitu saya sendiri, Atria Dahlan, nomor anggota 216, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehubungan dengan surat nomor 111.101.105.105.104.6 garing PU garing 2021 tanggal 10 Juli 2021 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil dan atau materi Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 91, 103, 105, 107, nomor 4 dan nomor 6. Selanjutnya secara keseluruhan pada pemohon perkara-perkara secara bersama-sama sebagai para pemohon. Berdasarkan surat panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi bahwa agenda pemeriksaan persidangan ini mendahulukan permohonan pengujian secara formil, maka di sini DPR menyampaikan pokok-pokok keterangan DPR terhadap pengujian formil atas perkara tersebut secara ringkas. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama izinkan kami menyampaikan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon perkara perihal pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara formil. Dapat kami sampaikan bahwa para pemohon memohonkan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara formil dengan dalil yang dikatakan bahwa pada intinya Undang-Undang sebagai omnibus law bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang pembentukan peraturan undang-undang. Undang-Undang bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasal persetujuan bersama pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang terpisah-pisah mengesahkan undang-undang berupa mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan DPRD. Latar belakang pembahasan undang-undang pada dasarnya dari PPO atau WTO. Pembahasan undang-undang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan hak-hak pembentukan undang-undang. Menanggapi dalil pemohon dalam permohonan uji tersebut, DPR menyampaikan keterangan mengenai kedudukan hukum atau legal pemohon dalam pengujian formil dengan menurut pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 62 PU Strip 17/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum atau legal pengujian formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan ditetapkan secara legal pengujian undang-undang yaitu bahwa pemohon mempunyai hubungan terkait yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Terkait kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, DPR memberikan pandangan sesuai dengan parameter pengujian formil dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Yaitu pada intinya DPR berpandangan bahwa secara keseluruhan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena secara keseluruhan para pemohon tidak memiliki pertentangan langsung dengan Undang-Undang aku. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya mengatur perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan saja, melainkan mengatur perubahan 78 undang-undang yang tentunya para pemohon harus menguraikan keterkaitannya secara langsung dengan materi muatan perubahan undang-undang yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja. DPR memohon pada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah para pemohon perkara memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan aku. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Selanjutnya, setelah menjelaskan pandangan DPR terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon aku, DPR memberikan pandangan hukum terlebih dahulu terkait dengan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan undang-undang Cipta Kerja. Berdasarkan konsiderasi 5 Undang-Undang Cipta Kerja, dapat kami sampaikan bahwa Cipta Kerja merupakan upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif terhadap tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam konteks mendukung penciptaan lapangan pekerjaan tersebut, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, bila memperhatikan kondisi legislasi saat ini, ada banyak permasalahan, di antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang overregulated, banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau overlapping, disharmoni antara peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan legislasi tersebut. Bahwa praktek omnibus law sebenarnya telah sejak lama dipraktekkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun istilah omnibus law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh undang-undang di Indonesia yang telah mempraktikkan metode omnibus law. Pasal 192 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Pasal 571 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Praktek tersebut menunjukkan bahwa metode omnibus law pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru, bahkan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi hukum ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan ketentuan dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Berikutnya DPR memberikan pandangan terhadap pokok-pokok pengujian formil berdasarkan dalil-dalil disampaikan oleh para pemohon dalam perkara itu dengan berdasarkan pengelompokan pokok permasalahan sebagai berikut. A. Terkait dengan dalil para pemohon aku yang menyatakan bahwa pada intinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sebagai omnibus law bertentangan dengan ketentuan dalam pembentukan peraturan undang-undangan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa sistematika dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena telah membuat judul pembukaan aturan hukum penuntut dan penjelasan. Selain itu, materi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan atau materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman tersebut berdasarkan praktek yang dilakukan selama ini sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru. New Constitutional Convention and Constitutional Habit sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang dan praktek berikutnya.
dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang berfungsi mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama antara pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. B. Terkait dengan dari pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada intinya, untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang aku. Sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil, melainkan pengujian material. Hal ini selaras dengan pemajuan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79 PUU 17/2019 pada halaman 366 terkait dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kesesuaian dengan amanat pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden. Inkas, Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil pembahasan bersama antara DPR dan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sehingga sesuai dengan asas pejabat pembentuk yang tepat. Terkait dengan asas daya gunaan dan hasil penggunaan, kajian secara mendalam yang tertuang dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja tentunya menunjukkan tujuan yang besar yang hendak dicapai dalam perubahan yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam mengintegrasikan keseluruhan peraturan undang-undangan yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia untuk dapat lebih baik lagi dengan melakukan perubahan dalam penyederhanaan kembali pengaturan terkait dengan perizinan usaha dan kemudahan administrasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Salah satunya adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru. Terkait dengan asas keterbukaan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, seluruh rapat kerja dan rapat pembahasan yang dilakukan oleh panja dan pemerintah telah dilakukan secara terbuka umum. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, maka seluruh rakyat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan sangat mudah melalui TV parlemen yang menyiapkan secara langsung proses pembahasan rapat-rapat tersebut atau melalui kanal live streaming itu dan juga media sosial DPR lainnya agar masyarakat dapat turut serta memantau dalam detik pertama hingga akhir proses pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja tersebut. DPR membahas RUU Cipta Kerja telah membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat sebagai upaya menyerap aspirasi dari semua pihak demi menciptakan undang-undang yang berpihak pada rakyat terkait dengan jumlah aspirasi yang harus diserap. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur batasan minimum atau batasan maksimum dalam penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Setiap elemen masyarakat dapat turut serta menyampaikan aspirasi dan mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang didalilkan oleh pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan dalil pemohon aku yang menyatakan bahwa terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan kami sampaikan secara berbagai berikut.
Pemohon dalam hal ini tidak dapat membuktikan validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dianggap oleh pemohon telah berubah-ubah sehingga melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Para pemohon sebagai bagaimana bagian dokumen instansi perkara 91 dari PUC 18/2020 dalam agenda perbaikan permohonan 2 secara tidak langsung mengakui tidak dapat memastikan bahwa naskah undang-undang yang beredar secara luas di masyarakat tersebut dan dianggap berubah-ubah tersebut memang merupakan naskah undang-undang yang resmi yang berasal dari lembaga yang berwenang dan terlibat dalam proses pembentukan tersebut. Ada kesimpang siuran terkait dengan jumlah lembaga Cipta Kerja yang berbeda-beda di masyarakat. DPR menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. D. Terkait dengan dalil pemohon perkara 107 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang bisa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan DPRD, dapat kami sampaikan bahwa Badan Legislasi sejak awal pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja sudah menghimpun aspirasi dari berbagai unsur daerah. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah telah terlibat secara aktif sejak awal pembicaraan tingkat pertama mulai dari Panja, Timus, dan Timsin hingga berbagai rapat kerja dan telah menyampaikan pandangan akhir ini sehingga unsur keterwakilan daerah tetap menjadi salah satu pihak yang penting dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Dalam naskah awal yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR, di dalamnya memenuhi dasar untuk menarik semua kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat dengan skema OSS (Online Single Submission). Namun dalam pembahasan di Panja DPR terdapat masukan dari DPD dan beberapa fraksi dari DPR RI untuk tetap memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap masukan DPD dan fraksi tersebut, Panja RUU Cipta Kerja yang beranggotakan DPR dan pemerintah menyepakati bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembalikan sesuai dengan maksud perintah dari pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sebagai bagian dari Ketua Panja RUU Cipta Kerja dalam rangka pengambilan keputusan tingkat pertama atau hasil pembahasan RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020 yang isinya adalah sebagai berikut: penambahan dan perbaikan sistem perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan keberhasilan Cipta Kerja. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Konsep RBA (Risk Based Approach) menjadi dasar dan menjiwai RUU Cipta Kerja, serta sistem perizinan usaha berbasiskan elektronik. Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan, DPR menerima aspirasi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam bentuk nota pengantar, background note, dan daftar inventarisasi masalah
atau DIM atas sejumlah klaster isu yang termasuk dalam RUU Cipta Kerja yang ditinjau dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga dengan demikian, dalil para pemohon hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 selama 8 bulan, sehingga telah memenuhi waktu 3 kali masa sidang. Bahwa waktu pembahasan selama 8 bulan tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang yang kompleks seperti undang-undang karena selama masa pembahasan itu pula telah dilakukan berbagai rapat dengan pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu pembahasan undang-undang tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan para pemohon. Terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa latar belakang pembahasan undang-undang Cipta Kerja karena disandang dari WTO dalam perkara nomor 1097 bahwa Indonesia telah menjadi anggota GTT sejak tahun 1950 dan pada tahun 1994 menjadi negara tertinggi WTO bersama 128 negara anggota lain pada akhir putaran Uruguay sebagai bentuk pengikatan sebagai negara anggota WTO, Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, dan meratifikasi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017. Dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia terikat pada hak kewajiban pada aturan WTO yang bersifat mengikat seluruh anggota. Terkait dengan sengketa dagang, Indonesia dinyatakan menerapkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO terkait dengan kebijakan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Terdapat peraturan yang diajukan konsultasi ke Dispute Settlement Body WTO oleh sebagian baru Amerika Serikat. Dengan ini adalah salah satu contoh bahwa peraturan nasional harus konsisten dan boleh bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama tanpa terkecuali. Sejak Februari tahun 2020, DPR juga telah menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang ternak dan kesehatan hewan yang substansinya terkait penyesuaian prinsip perdagangan dengan WTO ini juga menjadi urgensi di dalam penyusunan RUU tersebut yang untuk efisiensi waktu atas tenggat waktu yang terbatas dan atas situasi dan pandemi COVID-19, maka perubahan 4 undang-undang tersebut telah disusun naskah akademiknya sejak 2019 dan dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga materi perubahan undang-undang tersebut yang diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan komitmen Indonesia atas kewajiban sebagai negara atas konstitusi pendiri WTO. Selain itu, regulasi yang diubah juga telah disesuaikan, diubah dengan hasil koordinasi WTO. Terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan undang-undang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, kami sampaikan sebagai berikut. Terkait dengan dalil pemohon perkara yang menyatakan proses pembahasan undang-undang kita tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
DPR menerangkan bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas. Terhadap ketentuan tersebut dalam implementasinya, Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders di daerah dalam rangka penyusunan prolegnas. Provinsi Bali, Jawa Barat adalah sebagai salah satunya. Berdasarkan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RPPU, rapat dengan pendapat umum, melalui kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar, lokal karya, dan atau diskusi. Ketentuan pasal tidak menentukan batas minimal maksimal jumlah masyarakat yang memberikan masukan. Bahkan ketentuan pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan pengaturan bahwa masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan substansi antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR maupun pemerintah telah mengundang masyarakat dan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan RUU Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai bentuk representasi aspirasi rakyat untuk memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan undang-undang DPR menerangkan bahwa proses pembahasan dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta yang selengkapnya akan kami cantumkan dalam naskah keterangan DPR ini. Terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tahap pembentukan undang-undang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada tahap perencanaan sesuai dengan pasal 16 sampai dengan pasal 42 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tahap perencanaan undang-undang dilakukan dalam prolegnas yang memuat RUU, materi yang diatur yang dikeluarkan dalam naskah akademik dan terkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. RUU Cipta Kerja telah masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024 sebagaimana berdasarkan keputusan DPR nomor 1 DPR garing 2 2020 dan telah masuk dalam prolegnas prioritas yang juga termuat dalam rapat prolegnas prioritas tahun 2020 pada urutan ke-205 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan masuk dalam prolegnas prioritas 2020 yang dapat dilihat di website DPR. Secara singkat, DPR menyampaikan jika RUU yang disampaikan oleh Presiden memiliki perbedaan tanggal, maka tidak berarti RUU Cipta Kerja itu memiliki naskah akademik karena hal tersebut hanya merupakan teknis administratif oleh pada saat penyerahan kepada DPR. Terkait dengan bukti yang diajukan oleh para pemohon bahwa naskah akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draft RUU, maka patut dipertanyakan dari mana pemohon mendapatkan naskah akademik RUU Cipta Kerja dan draft RUU tersebut. Terkait dengan pemohon yang menyatakan bahwa naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif terhadap hal ini, DPR memberikan pandangan yang pada intinya bahwa terlalu pada pemohon harus menggunakan naskah akademik yang seperti apa yang dianggap pemohon memadai. Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur materi yang diajukan oleh prolegnas maupun prolegnas telah melalui pengkajian
dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun dalam proses pembahasannya, jika dalam suatu perubahan yang menjadikan naskah akademik tidak sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena naskah akademik pada dasarnya hanya academic reasoning dan research atas kebijakan yang dikembangkan dalam suatu rancangan undang-undang. Bahwa naskah akademik dan RUU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh pemerintah sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Adapun jika para pembuat berpendapat materi dalam undang-undang apa yang tidak termuat dalam naskah akademik dan RUU Cipta Kerja, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan naskah akademik tersebut tidak memadai dan undang-undang apa menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang selama proses pembahasan RUU tersebut. Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 73 garing 2014. RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah pembahasannya dimulai dengan adanya surat presiden nomor R/2/2020 tertanggal 7 Februari 2020 pada pimpinan DPR, di mana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili pemerintah dan melampirkan draft RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR yang sudah sesuai dengan pasal 88 Perpres 1/2014. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan perencanaan dimulainya sejak adanya surat presiden adalah salah karena tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan naskah akademik dan draft RUU tidak melibatkan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja. DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun naskah akademik dan draft RUU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak. Tentu saja pihak yang diundang terbatas, akan tetapi pastinya mewakili substansi yang akan diatur. Pemilihan pihak yang terlibat untuk mewakili stakeholder terkait dengan materi atau substansi dalam RUU tersebut. Selain itu, dalam pembuatan naskah akademik dan draft RUU banyak sekali dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, naskah akademik dan draft yang diterima oleh setiap stakeholder bisa saja berbeda waktu dan tentu akan berbeda pula substansinya. Tahap penyusunan akademik dan draft RUU. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya dilakukan tahap penyusunan naskah akademik dan draft RUU. Bahwa terkait dengan detail proses penyusunan naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja, maka DPR mempersilahkan pihak pemerintah atau presiden untuk menjelaskan setiap proses penyusunannya dalam permohonan aku. Karena pemerintah, presiden adalah pihak pengusul undang-undang Cipta Kerja. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tahap pembahasan RUU. Selanjutnya, DPR akan memberikan keterangan terkait dengan tahap pembahasan RUU yang terbagi dalam pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua. Sesuai dengan pasal 149 Peraturan DPR, proses pembahasan RUU Cipta Kerja dalam pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan oleh Badan Legislasi dengan seluruh kegiatan berupa pengantar musyawarah, pembahasan penyampaian pendapat ini sebagai sikap akhir dan pengambilan keputusan. Dalam proses penyusunan nanti, DPR telah melakukan rapat pendapat umum, melakukan kunjungan kerja, melakukan sosialisasi, dan juga seminar atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan kehadiran undang-undang Cipta Kerja tersebut. DIM yang telah tersusun dilakukan uji publik oleh Badan dengan mengumpulkan partisipasi publik secara luas
dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam rapat balik pada tanggal 7 April 2020. Dalam kegiatan uji publik tersebut, Balik telah melakukan RTP atau RTPU dengan sejumlah stakeholder terkait, yaitu sejumlah pakar, sejumlah akademisi, antara lain Profesor Gisman Simanjuntak, Profesor Dr. Satya Arianto, Profesor Dr. Bambang Kusau, dan beberapa pakar dan akademisi lain yang tidak disebutkan karena begitu banyaknya. Beberapa lembaga pendidikan, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Asosiasi Jurnalis, Walhi Kadin, PPNU, PP Muhammadiyah, KPPU, dan beberapa kementerian lembaga serta organisasi massa lainnya. Setelah melakukan uji publik, panitia kerja Balik mulai melakukan rapat pembahasan dengan pemerintah yang diselenggarakan mulai tanggal 20 Mei 2020 hingga tanggal 25 September 2020. Kemudian tanggal 3 Oktober 2020 telah dilaksanakan rapat kerja Badan Legislasi pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah RI dengan agenda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat pertama atas RUU tentang Cipta Kerja yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Arga sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI. Pada saat itu dilaporkan hasil rapat adalah menerima hasil pembahasan RUU Cipta Kerja dan menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa dalam tahap pembicaraan tingkat kedua pada rapat paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang. Seluruh rapat dalam proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan secara sangat terbuka dan terbuka untuk umum melalui TV parlemen yang menyiarkan secara langsung rapat pembahasan tersebut atau melalui kanal YouTube yang masih dapat diakses hingga saat ini dan berbagai media sosial lainnya agar masyarakat dapat langsung memantau proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan pada rapat pembicaraan tingkat pertama seharusnya dilakukan dengan membacakan naskah RUU kata-kata, ayat per ayat dan pasal per pasal. DPR memberikan pandangan bahwa berdasarkan peraturan DPR nomor 2 2020 tidak benar harus membacakan naskah RUU dengan kata-kata, ayat per ayat dan pasal per pasal. Selain itu berdasarkan pasal 5 DPR pembicaraan pertama dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dalam rapat. Artinya, jika dalam satu pembicaraan pertama semua pimpinan dalam rapat menyetujui sesuatu bersifat umum tanpa membacakan kata per kata, maka mekanisme tersebut sah. Selanjutnya dalam rapat pembicaraan kedua untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 tercatat bahwa konsep RUU Cipta Kerja telah dilakukan pembahasan dan menghasilkan beberapa perubahan dan pasal dan telah disetujui secara untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kami sampaikan setelah tahap pembahasan maka dilanjutkan pada tahap pengesahan. Pada tahap pengesahan berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Batasan waktu penyampaian rancangan undang-undang pada pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari dari sejak tanggal persetujuan bersama. Yang dimaksud 7 hari pasal 72 ayat 2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah berdasarkan hari kerja dan bukan berdasarkan kalender, sehingga sejak disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020 batasan waktu 7 hari kerja jatuh pada tanggal 16 Oktober 2020. Pada tanggal 14 Oktober 2020, Sekretaris Jenderal DPR telah mengirimkan naskah Cipta Kerja yang sudah diperbaiki format penulisan berdasarkan teknis legal draft yang benar. Untuk mendukung keterangan singkat DPR ini, kami akan melampirkan keterangan DPR yang lengkap sekaligus seluruh dokumen-dokumen terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu, sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam peraturan undang-undangan dalam naskah keterangan DPR yang akan disampaikan secara lengkap.
Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena di atas DPR menyampaikan petitum agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga pemohon aku harus dinyatakan tidak dapat diterimanya. 3. Menerima keterangan MPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. 5. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, demikian kami sampaikan atas perhatian dan kebenaran Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, tim kuasa DPR RI, Atria Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih Pak Derian. Lanjut ke kuasa Presiden. Silakan siapa yang akan menjadi bicara. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Arteria Dahlan yang mewakili DPR RI, para pemohon. Pada persidangan secara daring hari ini yang pemerintah yang hadir selaku kuasa Presiden, yaitu saya sendiri Erlangga Hartarto, Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga akan membacakan keterangan pendahuluan Bapak Presiden. Juga hadir Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, Bapak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Juga turut hadir melalui video conference Bapak Muhammad Mahfud MD, yaitu Saudara Ellen Setiadi, staf ahli bidang regulasi penegakan hukum di kantor Kementerian Perekonomian, Saudara Widodo Eka Cahyana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan juga pejabat eselon 1 dari kementerian lembaga terkait hadir melalui. Kami bacakan Yang Mulia keterangan atau opening statement Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan sehubungan dengan adanya 6 permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD, yang teregistrasi dalam perkara nomor 91 PPU Romawi 18 2020, nomor 103 garing PPU Romawi 18 garing 2020, nomor 105 garing PPU Romawi 18 garing 2020,
nomor garing PUU Romawi 18 garing 2020 garing PUU Romawi 19 2021 dan nomor 6 garing PUU Romawi 19 garing 2021. Perkenankanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan secara lisan adalah produk-produk atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan dari keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis. Yang mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembukaan dan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual,